Ini merupakan baju adat suku Dayak Kenya di Kalimantan Timur. Baju adat Kalimantan Timur ini dikenal dengan baju adat Ta'a dan juga baju adat Sape-Sapa, di mana baju Ta'a akan dikenakan oleh kaum perempuan dan baju Sape-Sapa yang akan dikenakan oleh laki-laki. Baju antara laki-laki dan perempuan ini tentunya memiliki corak yang berbeda dari baju Ta'a. Permainan yang paling mencolok terletak pada tas yang dikenakan. Atasan ini berbentuk seperti rompi yang dipadukan dengan bawahan yang berupa cawat atau yang disebut bent kabong. Bawahan ini seperti celana pendek yang ketat, kemudian akan ditambahkan dengan bantal yang nantinya akan diikat pada bagian pinggang. Untuk baju perempuan terdiri dari beberapa bagian, yaitu da'a atau ikat kepala, dan atasan bernama sape hidup dan bawahannya menggunakan rok yang disebut ta'a. Bagian atasan ini akan dihiasi dengan manik-manik yang memiliki berbagai macam warna, semakin mempercantik tampilan dengan corak khas. Permainan tradisional khas Kalimantan Timur. Yang pertama adalah pindah bintang. Permainan ini tak hanya dimainkan oleh anak-anak saja, tetapi juga remaja dan dewasa. Dinamakan pindah bintang karena terinspirasi dari gerak bintang langit yang berkelap-kelip. Seakan-akan bintang itu bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jumlah orang tidak terbatas, namun seringkali dimainkan 5-7 orang. Yang kedua adalah blogo, salah satu jenis permainan unik dari Kutai. Perangkat utama dari permainan ini adalah kepingan berbentuk segi 5 yang disebut logo. Kepingan logo terbuat dari batok kelapa yang diamplas di kedua sisinya. Logo ini dimainkan dengan cara dicungkil menggunakan sebuah tongkat yang disebut campak. Yang ketiga adalah lugasin. Permainan ini diikuti oleh 2 orang pemain. Lokasi air terjun Selanak berada di Desa Bambangan, Kecamatan Pulau Sebatik Barat. Nah, lokasi air terjun ini memang di daerah perbukitan dan di tengah hutan yang menjadi tantangan sendiri selama menikmati panorama alam Pulau Sebatik. Lokasi air terjunnya juga cukup tersembunyi, jadi kalian harus bawa pemandu desa setempat ya. Alun-alun Kota Nunukan yang menjadi pusat berkumpulnya masyarakat Nunukan dengan desain yang begitu indah seperti adanya kolam yang berada di tengah-tengah alun-alun serta tugu dipora yang berdekatan membuat alun-alun cukup menarik. Tak hanya dikunjungi siang dan sore tetapi juga malam hari. Pantai Kahyangin tergolong cukup bersih. Konturnya yang landai, ombak yang tidak besar menjadi destinasi wisata keluarga yang cukup aman buat anak-anak yang ingin bermain air. Berbagai wahana bermain air juga cukup tersedia. Mulai dari perahu karet, pelampung, banana boat bisa kamu sewa dengan harga yang relatif sangat murah. Makanan khas yang pertama adalah genceruan. Bagi yang bukan asli Kaltim akan asing mendengar nama makanan khas satu ini. Ganceruan merupakan makanan khas rica-rica dari Kutai Kartanegara. Ruan merupakan nama yang diambil dari nama ikan yang digunakan, yaitu ikan haruan atau ikan gabus. Sedangkan gance adalah nama dari bumbu khas hidangan ini. Penyajiannya pun cukup sederhana. Ikan biasanya akan dibakar atau digoreng kering dengan lumaran garam. Saat disajikan, ikan yang sudah matang akan ditaburi rempah-rempah khas yang memiliki cita rasa pedas dan manis yang menggugah selera. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat ayam cincane. 1 kilo ayam potong sesuai selera 400 ml santan kental, 1 batang serai, ambil bagian yang putih lalu geprek, 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas dan dimemarkan. Ini adalah gambaran ayam cincane yang sudah matang. Ayam kampung bakar yang sebelumnya telah dimarinasi dengan aneka rempah dan bumbu. Sangat mudah menemui hidangan ini di restoran Kalimantan Timur. Pada acara atau hajatan, ayam cincane juga selalu ada. Sebelum Belanda datang, terdapat banyak kerajaan yang berada di Kalimantan Timur. Di antaranya adalah Kerajaan Kutai, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Kesultanan Pasir, dan Kesultanan Bulungan. Dalam Hikayat Banjar mengatakan bahwa pada paruh pertama abad ke-17, Sultan Makassar meminjam tanah sebagai tempat berdagang, yaitu meliputi
wilayah timur dan tenggara Kalimantan kepada Sultan Musta'in Billah dari Banjar. Pada waktu Kiai Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan Sultan Talo yang menjabat Mangkubumi bagi Sultan Mal-Usaid, Raja Goa tahun 1638 sampai 1654, yang akan menjadikan wilayah Kalimantan Timur sebagai tempat berdagang bagi Kesultanan Makassar, yaitu Goa Talo. Dengan demikian, mulai berdatanganlah etnis dari Sulawesi Selatan. Prosesi pernikahan adat Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Upacara pranikah. Yang pertama ada nyorong tanda, yaitu pemberian sebilah keris dari pihak pria ke pihak wanita. Yang kedua upacara berpacar, yaitu pacar akan ditempelkan pada ujung jari tunjuk dan jari manis kedua mempelai. Yang ketiga ada upacara mendi-mendi, kedua mempelai dimandikan dengan air bunga dan dihiasi oleh juntayan melati. Yang keempat ada upacara dialis. Upacara ini bermakna untuk mendapatkan berkah dari orang tua dan memperoleh hal-hal baik. Upacara pasca nikah. Yang pertama, naik pengantin. Pada rangkaian ini, pengantin pria akan diiring menuju tempat kediaman mempelai wanita. Prosesi kedua adalah naik mintuha. Prosesi kedua, pengantin berkunjung di kediaman orang tua pihak pria ditemani dengan keluarga pihak wanita. Halo semuanya, saya dari kelompok Rumah Adat Kalimantan Timur. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rumah adat yang bernama Lamin. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Catherine Nessa sebagai editor, dan rekan saya Litang Seto Pratama dan juga Muhammad Arif. Rumah Lamin adalah rumah adat dari Kalimantan Timur. Rumah Lamin adalah identitas masyarakat Dayak dari Kalimantan Timur. Rumah Lamin mempunyai panjang sekitar 300 meter dan lebar sekitar 15 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter. Rumah Lamin memiliki beberapa ciri khas yang dapat langsung kita kenali pada saat pertama kali melihatnya. Pada rumah Lamin, banyak temui ukiran-ukiran atau gambar yang fungsi ukiran atau gambar pada tubuh rumah Lamin adalah untuk menjaga keluarga yang hidup di dalam rumah Lamin dari bahaya. Rumah Lamin dibuat dari kayu. Kayu yang digunakan untuk membuat rumah Lamin adalah kayu ulin. Kayu ulin ini dikenal oleh masyarakat Dayak dengan nama kayu besi. Konon apabila kayu ulin terkena air, maka kayu ini akan semakin keras. Hal ini terbukti dari lamanya usia rumah Lamin yang dibuat dengan menggunakan kayu ulin. Nah, segitu saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bahasa-bahasa daerah tersebut meliputi bahasa Melayu Berau, Melayu Banjar, Melayu Kutai Tenggarong, Melayu Kutai Kota Bangun. Selain itu, ada pula bahasa Kutai. Bahasa Kutai termasuk dalam bahasa Melayu yang berkembang sejalan dengan perkembangan suku bangsa Kutai.